Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Apakah kalian sudah mendengarkan ide dari Tifa dalam sebuah acara televisi? Dia mengatakan ide ini untuk Pak Jokowi. Dia mengatakan bagaimana saya ini mempunyai ide bagaimana kalau misalnya Pak Jokowi itu mengajukan restoratif justice untuk kami. Ya, kalau tidak, kalau ini akan masuk ke pengadilan, kami akan membuat ini sampai bertahun-tahun sehingga Pak Jokowi capek dan mungkin saja akan mempengaruhi masalah kesehatannya. Ketawa dulu. Jadi terkesan bahwa apakah di pengadilan itu yang menentukan cepat atau lamanya kasus persidangan kepada para terdakwa ini adalah para tersangka ini, adalah teroris ini. Jadi apakah mereka itu mempunyai kewenangan lebih dari hakim sehingga dia mengatakan bahwa akan sampai bertahun-tahun. Ngeri kali. Ya, teman-teman, kita saksikan dulu bagaimana ide tersebut. Masalahnya. Saya punya ide bagus. Ide bagus katanya. Wih, Gimana ide kalau bagus. Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beli Sebentar saya tampilkan supaya lebih besar gambarnya teman-teman ya. Ide kepada Pak Jokowi katanya ini. Langsung saja kita masuk ya. Ini dia. Mas Ade, saya punya ide. Apa masalahnya? Saya punya ide bagus. Ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya Akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Jadi yang menentukan segala sesuatu dalam persidangan adalah terdakwa ini. Terkesannya seperti itu kan teman-teman ya. Iya, emang. Ya. Apa yang dikatakan oleh Andi Aswan, alam gaib, saya nggak tahu. kepada Anda Sudah RRT. panjang ya. Oh enggak, maksudnya Pak Jokowi yang minta restoratif justice. Mas Ade, saya punya Ih, aku sampai geli dengarnya teman-teman ya. Pede banget dia mengatakan bahwa saya mempunyai ide bagaimana Pak Jokowi yang meminta restoratif justice. Karena kalau melihat kesehatan Pak Jokowi dan kemudian ini masih di pengadilan, saya akan membuat prosesnya sampai bertahun-tahun katanya. Weis, emang ada ya. Seorang yang sudah menjadi pesakitan, seorang menjadi terdakwa di pengadilan bisa mengatur atau bisa memastikan jalannya persidangan itu harus sampai bertahun-tahun. Saya akan membuat jalan persidangan sampai bertahun-tahun. Wih, ngeri sekali ya. Jangan-jangan kewenangannya, dia menganggap kewenangannya itu lebih dari hakim di pengadilan teman-teman ya. Padahal statusnya adalah terdakwa. Ya. Ngeri sekali orang ini teman-teman. Aduh. Jangan-jangan dia menghayal teman-teman ya. Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang, berarti kaulah pecundang. Ya, jadi lewat pernyataan pengacara dari Egy Sujana terkait dengan pernyataan dari Refli Harun yang mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada iming-iming dari Pak Jokowi uang proyek triliunan untuk Egy Sujana agar datang berkunjung. Jadi kita bisa tahu siapa sebenarnya Refli Harun ini teman-teman. Teriak-teriak melawan kebenaran, teriak-teriak berjuang demi kebenaran, tapi produksi hoax teman-teman. Ya, apa yang dikatakan bahwa uang triliunan itu atas kunjungan di rumah Pak Jokowi Egy Sujana itu kan dibantah langsung oleh pengacaranya teman-teman. Ngeri, produksi hoax. Lantas mereka mengatakan kami itu bernusantara yang melakukan hoax teman-teman. Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi Dodo memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang
beredar di luar sana yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Saya tuh bingung teman-teman ya. Saya hanya tidak mempunyai gelar atau pendidikan setinggi dari Tifa. Tifa kan itu gelarnya kan orang panggil dia dokter. Tapi kok dia cara berpikirnya seperti itu loh teman-teman ya. Bagaimana dia mengatakan kita tidak pernah menuduh ijazah Jokowi adalah ijazah palsu. Jadi kok dokter, gelar dokter, banyak yang panggil dia dokter, banyak yang mengatakan dia pintar. Tapi kok seperti ini cara berpikir dan dia melihat situasi yang terjadi di sekitarnya. Dia mengatakan otak Pak Jokowi itu kecil. Tapi dia yang merasa otak lebih besar dari Pak Jokowi, tapi kenapa cara berpikirnya seperti ini? Saya yang berpendidikan tidak dokter, mungkin kalian juga orang awam, tahulah bahwa orang yang dia mengatakan kita tidak pernah menuduh, kita itu termasuk Tifa, Roy Suryo, Rismon. Ini sudah ribuan bukti yang beredar di sosial media. Tuduhan-tuduhan mereka kepada Pak Jokowi yang hanya berkedok penelitian, dan tapi itu tuduhan. Orang awam saja bisa menafsirkan bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka bangun di publik itu adalah tuduhan serius, fitnahan, dan banyak rekam jejaknya. Bagaimana mungkin seorang Tifa yang mempunyai gelar dokter, ya, bagaimana seorang Tifa yang mengatakan dia orang pintar, memiliki otak besar, tapi tidak bisa menelaah hal yang sudah terpampang nyata di depan matanya sendiri. Lucu kan teman-teman? Sangat lucu. Apakah seorang Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu padahal dia sendiri tidak pernah meneliti yang aslinya, kemudian sudah menuduh, ya, tuduh dulu kemudian kumpul bukti. Gimana caranya? Itu yang namanya tuduhan ijazah palsu. Rismon Sianipar dalam kajian-kajiannya ala-ala peneliti teman-teman, dia mengatakan 11.000 triliun ijazah Joko Widodo itu palsu. Dia katakan seperti itu. Itu bukan menuduh Dokter Tifa, yang sang pemilik otak besar, ya, yang otaknya lebih besar dari Pak Jokowi. Apakah itu bukan menuduh? Kami selama ini tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Kita tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Oh tolong, oh Tuhan. Orang macam apa ini? Nanti udah tersedesak, nanti udah dilimpahkan ke pengadilan. Kami tidak pernah menuduh ijazah Jokowi ijazah palsu. Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan. Senyum dalam hati. Oh Tifa, aku selama ini menuduh loh Tifa. Mas Roy senyum dari samping dalam hatinya. Mungkin dalam hatinya teman-teman nih, waduh, aku selama ini menuduh 99,9%. Aduh. Mas Roy, apa kabar Mas Roy? Sehat-sehat ya Mas Roy ya? Bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya, yang Pihak beredar di luar X. sana. Pihak X mulai mencari kambing hitam. Pihak X beredar di luar sana ya teman-teman ya. Lucu ya. Yang mereka hadirkan lucu. Memang gimana ya cara berpikir seorang Dokter Tifa ini teman-teman. Tapi kok bisa seperti ini ya? Ya pastinya kalian tahu lah. Masyarakat awam saja ya, tidak perlu gelar dokter ya. Lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA saja tahu bahwa yang mereka lakukan adalah tuduhan serius, dan tuduhan itu yang menghantarkan mereka menjadi status tersangka hari ini dan sebentar lagi akan masuk ke dalam pengadilan teman-teman. Ya. Itu kenyataannya, orang awam saja mampu untuk menganalisa hal ini. Lantas Tifa dengan gamblangnya mengatakan, kami tidak pernah mengatakan Joko Widodo memalsukan ijazah. Ini kalau masih orang-orang tahun 90-an ini pasti langsung menyanyikan, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala
kepala di kaki. Kepala di kaki, kaki di kepala. Ya. Inilah teman-teman ya. Apa yang mereka hadirkan selama ini hanya bentuk kepanikan saja. Mulai mengatakan bahwa tidak pernah menuduh, yang kami lakukan adalah hal ilmiah agar supaya terlepas dari jerat hukum. Ya, kita sangat berharap mereka itu masuk ke dalam proses pengadilan. Dan apakah akan sampai bertahun-tahun seperti yang dikatakan oleh Tifa? Kita nantikan saja. Dan apakah Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice kepada 3 orang saat ini? Saya berharap jangan sampai. Ya, jangan sampai, karena ini mungkin hanya akan membuat masyarakat yang selama ini menanti-nantikan klimaks atau hasil dari bagaimana mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal akan kecewa mungkin. Ya, tapi anyway, semua saya serahkan kepada publik. Ini adalah pembahasan publik, isu yang beredar di tengah publik, dan kita buka ruang diskusi publik. Kalian bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.